Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di ornitologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya merawat burung murai batu saya yang sedang mambung. Jadi teman-teman semuanya perlu diperhatikan bahwa kesuksesan burung murai batu saat mambung itu ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Eksternal itu berhubungan dengan lingkungan dan faktor internal berhubungan dengan nutrisi. Oke, sekarang kita bahas dulu faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu di dalamnya ada kenyamanan atau ketenangan burung, yang kedua adalah kelembapan udara, dan yang ketiga adalah kebersihan ya. Sekarang bahas dulu yang faktor pertama, kenyamanan. Kenyamanan itu penting sekali untuk kita berikan kepada burung kita saat sedang mabung. Kenapa? Jadi begini, burung yang mabung ya, artinya dia akan merontokkan bulunya. Saat dia merontokkan bulunya berarti kemampuan dia dalam terbang itu berkurang, kemampuan dia dalam bertahan hidup berkurang, sehingga dia membutuhkan kenyamanan. Nyaman itu terhindar dari predator, terhindar dari burung kompetitor, terhindar juga dari burung-burung masteran. Kenapa begitu? Pertama, predator itu bisa dari manusia, bisa juga dari hewan-hewan lain seperti kucing atau bahkan burung hantu ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menghindarkan burung kita dari lalu lalang manusia, menghindarkan burung kita juga dari hewan lain seperti kucing ya. Terus yang kedua adalah terhindar dari burung kompetitor. Burung kompetitor itu bisa burung sejenis atau burung masteran. Kenapa burung masteran juga disebut sebagai burung kompetitor? Jadi begini teman-teman, burung itu akan memberikan, otaknya itu akan memberikan sinyal kepada dirinya untuk memulai mabung saat dia mendapati ketersediaan pakan di lingkungan dia itu sangat melimpah. Nah, keberadaan burung kompetitor atau burung-burung masteran di lingkungan dia itu akan memberikan sinyal kepada burung bahwa ketersediaan pakan di lingkungan dia itu terancam oleh burung-burung di sekeliling dia, sehingga otaknya akan memberikan sinyal kepada burung tersebut agar proses mabung ditunda terlebih dahulu. Karena kalau dia memaksakan diri untuk mabung, maka dia akan sangat kesulitan untuk bertahan hidup, sebab di lingkungan dia ada banyak sekali burung-burung yang mengancam ketersediaan pakannya. Untuk itu yang saya lakukan untuk burung saya adalah saya akan menaruh burung ini di lorong ya. Lorong ini jarang sekali dilewatin oleh manusia. Kalau tak ada yang lewat biasanya hanya saya. Istri saya juga jarang lewat sini. Maaf nih teman-teman, videonya agak gelap karena ini kondisinya sore ya. Kembali lagi, saya jarang sekali lewat sini ya. Kalau toh lewat sini saya hanya akan lewat untuk memberi pakan untuk burung ini, termasuk juga saya akan naruh motor di sini. Dan jarang sekali orang lewat di sini. Makanya burung akan jauh lebih aman. Tujuannya seperti itu. Dan seperti teman-teman lihat semuanya, di atas ini biasanya saya akan menaruh burung-burung masteran saya di sini. Cuma karena kebetulan burung murai batu saya sedang mabung, jadi burung-burung masterannya saya taruh di luar semuanya. Dengan menjauhkan burung murai batu dari burung masteran atau bahkan burung kompetitor atau burung sejenis, diharapkan agar burung tersebut bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, dan dia siap untuk melanjutkan proses mabungnya dengan lebih optimal lagi gitu ya. Jadi yang faktor selanjutnya adalah menjaga kelembapan udara ya. Kelembapan udara itu penting. Kenapa saya bilang kelembapan udara itu penting? Jadi begini, biasanya musim kawin itu akan terjadi di musim penghujan ya. Musim penghujan itu ditandai dengan kelembapan udara. Jadi burung itu sebenarnya dia tidak tahu ini musim panas atau musim hujan. Yang dia ketahui hanya udara kering atau udara lembab. Kalau udara kering artinya musim panas, bukan musim kawin ya. Dan kalau udara lembab artinya musim hujan atau musim kawin. Sehingga saat udara lembab dia tahu bahwa itu sudah mendekati musim kawin, sehingga dia benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi musim kawin. Dan apa yang dilakukan burung untuk menghadapi musim kawin, yaitu dengan memulai proses mabung. Dengan proses mabung tadi, maka dia akan siap menghadapi musim kawin. Karena musim kawin itu harus dihadapi dengan bulu yang bagus, bulu yang muda,
dengan performa baru, sehingga dia akan jauh lebih mudah untuk mengusir burung-burung kompetitor dan untuk menarik perhatian burung-burung lain jenisnya atau burung-burung betina dengan bulu-bulu baru mereka. Oleh karena itu, burung yang mabung dia harus disediakan lingkungan yang lembab. Tujuannya agar burung tadi bisa optimal dalam memulai proses mabungnya. Nah, bagaimana cara saya untuk memberikan kelembapan udara di sekeliling dia? Biasanya saya akan menyiramkan air di bawah ini, teman-teman ya. Air di bawah ini akan saya siram di sini agar lorong ini lembab, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan lorongnya nggak punya lorong untuk menaruh burung, apa yang harus dilakukan? Yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan membasahi kerodongnya. Jadi nanti kalau burung udah di kerodong, teman-teman bisa semprot kerodongnya tadi menggunakan air, biar udara di dalam kandang itu lebih lembab, gitu ya. Terus yang ketiga adalah kebersihan. Nah, kebersihan itu yang paling utama. Tetap bersihkan kandang burung. Kalau teman-teman bisa bersihkan seminggu sekali nggak masalah. Teman-teman bisa bersihkan 2 hari sekali nggak masalah. Setiap hari juga nggak masalah. Yang penting adalah burung nyaman, burung tenang, burung tidak terganggu. Kalau toh harus dibersihkan tiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting burung nggak terganggu. Tapi kalau teman-teman dapatin burung itu terganggu, teman-teman bisa bersihkan kandangnya itu 3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali. Kalau toh mau dibersihkan seminggu sekali juga nggak masalah. Yang penting pastikan bahwa kandang tidak terlalu kotor, tidak banyak kotoran yang berjamur, dan tetap jaga kesehatan burung dengan menjaga kebersihan tadi lah ya. Pokoknya gimana caranya biar teman-teman itu tetap menjaga kesehatan burung meskipun kandangnya dibersihkan seminggu sekali, gitu ya. Jadi bukan syarat kandang harus dibersihkan setiap hari, itu juga bukan syarat. Apakah harus dibersihkan 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu terserah. Yang penting kita bisa memastikan bahwa kotoran di dalam itu tidak terlalu basah dan tidak menimbulkan bau, gitu ya. Lalu bagaimana cara kita agar kotoran di dalam kandang itu tetap kering sementara kita harus membuat udara itu lembab, gitu ya. Caranya kalau biasanya saya akan memberikan kertas yang banyak sekali di alas sangkar. Kemudian untuk menjaga aroma kandang agar tidak bau, biasanya saya akan memberikan daun pandan. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa memberikan daun jeruk ya. Daun jeruk itu selain dia juga untuk menjaga aroma kandang agar tidak terlalu bau, daun jeruk juga bisa mengusir nyamuk untuk tidak menyerang burung yang ada di dalam kandang. Nah, ini teman-teman ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri bagaimana kondisi burung saya saat dia mabuk. Semua bulunya udah rontok ya, tuh. Bulu-bulunya udah rontok, sayapnya udah rontok semua, tinggal saya putus beberapa aja yang belum rontok. Kepalanya juga udah botak, semuanya udah habis ya, udah mulai tumbuh bulu-bulu baru. Dan lihat tuh di bawah kotor sekali nih, kotor sekali karena ada apa, yang ini dia adalah daun pandan ya, dan itu ada banyak sekali bulu-bulu yang berjatuhan ya. Ini banyak sekali bulu-bulu yang berjatuhan, ini pertanda bahwa memang burung itu tetap dia proses mabungnya berjalan dengan lancar dengan perawatan yang saya berikan. Meskipun saya memberikan pakannya itu saya genjot benar-benar dengan pakan yang banyak gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita akan masukkan burung ini ke dalam keramba mandi. Setelah kita masukkan keramba mandi, kita akan bersihkan kandangnya. Nah ini teman-teman, ini kondisi kandang burung saya saat dia sedang mabung. Memang kotorannya nggak saya bersihkan, tapi saya beri alas kertas yang banyak. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang jatuhan itu akan terserap oleh kertas tadi sehingga tidak terlalu lembab kotorannya di dalam kandang ya. Ini ada banyak sekali bulu-bulu yang berjatuhan. Nanti kita akan bersihkan kandangnya, kita akan cuci kandangnya, bersihkan alasnya, kita kasih kertas-kertas yang baru, terus itu fornya
For ini udah 1 minggu ya, meskipun masih banyak tapi ya akan kita buang aja, nanti kita ganti yang for yang baru. Kemudian ini air minumnya juga akan kita ganti yang baru. Terus nanti kita akan kasih jangkrik sama kroto, kita tambahkan juga minyak ikan sama minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawitnya udah saya kasih tadi pagi sih sebenarnya ya. Nanti sore ini cuma kita kasih minyak ikan aja. Jadi ya teman-teman, ikutin terus video saya. Ini video akan saya pause dan saya akan bersihkan kandang terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, ini udah beres ya. Kandang udah saya bersihkan, akan saya review sebentar teman-teman ya. Pertama, kandang saya udah bersihkan ya. Ini kandang saya cuci bersih, bahkan kerodongnya pun sedang saya cuci, sekarang sedang saya rendam. Nanti setelah proses ini saya akan cuci kerodong. Ini di bawah saya beri alas kertas banyak sekali, tujuannya untuk menyerap kotoran. Kemudian saya beri juga ini daun pandan. Daun pandan itu sebenarnya saya nggak tahu daun pandan itu benar-benar bisa memberikan efek burung itu bisa rontok bulu atau tidak. Yang jelas saya suka pemberian daun pandan ini karena aromanya harum ya. Karena burung mabung itu kan jarang kita bersihkan ya. Biasanya kalau kita bersihin burung itu kan setiap hari itu kita bersihkan. Nah, ini bisa kita bersihkan selama dia mabung mungkin 2 hari atau bahkan seminggu sekali. Jadi biasanya di dalam itu akan bau. Maka saya beri daun pandan itu tujuannya biar harum. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu daun jeruk ya. Daun jeruk itu lebih bagus teman-teman daripada daun pandan. Kenapa? Karena daun jeruk itu bisa mengusir nyamuk juga. Jadi selama ada daun jeruk biasanya nyamuk nggak akan mau datang gitu, karena nyamuk nggak suka dengan aroma daun jeruk ya. Bukan daun jeruk, kulit jeruk ya. Terus ini airnya sudah ganti, air yang bersih. Ini air bersih matang ya. Nah, saya pemberian seperti ini. Ini ada air yang di wadah ini dulu, ada air yang di wadah di atasnya itu. Nah, yang di atasnya itu dia akan keluar sedikit-sedikit. Saya sebenarnya lebih suka ngasih yang bagian di atas itu ya, karena airnya akan jauh lebih bersih daripada yang di wadah bawah. Cuma tetap saya kasih wadah di bawah itu tujuannya kalau emang burung mau mandi sewaktu-waktu air udah tersedia. Terus ini for saya ganti for yang baru, yang udah lama udah saya buang karena udah 1 minggu ya. Meskipun masih banyak saya buang aja. Ini saya ganti yang baru ya. Biasanya saya ngasih segini banyak sih, ini bisa ada beberapa hari ya. Saya kasihnya di wadah seperti ini karena tujuannya agar fornya keluar sedikit-sedikit. Karena kalau for keluar sedikit-sedikit itu jauh lebih aman, dan yang di dalam sini jauh lebih terjaga, nggak terkena udara bebas. Dia juga nggak terkena kotoran-kotoran, jadi jauh lebih aman, jauh lebih sehat daripada ngasih for di wadah cepuk gitu ya. Karena itu biasanya akan lebih mudah terkena udara, jadi lebih mudah untuk berjamur gitu. Lalu ini pakannya, setiap pagi saya akan kasih jangkrik 5 ya. Setiap sore juga akan saya kasih jangkrik 5. Cuma bedanya kalau sore saya akan kasih kroto segini ya. Kalau pemberian jangkriknya dan kroto ini biasanya akan saya beri suplemen tambahan atau vitamin tambahan untuk burung. Karena ini hari Kamis, maka jadwalnya dia dikasih minyak ikan. Nah, ini minyak ikannya teman-teman. Ini minyak ikannya tadi udah saya lubangi. Berapa ngasih minyak ikannya? Minyak ikan itu saya kasih 2 tetes. Kenapa saya kasih minyak ikan? Jadi informasi sedikit ya. Minyak ikan itu mengandung vitamin A dan vitamin D. Vitamin A itu penting untuk anti infeksi bagi burung dan untuk kesehatan mata. Vitamin D itu penting untuk kesehatan tulang dan kesehatan bulu sebenarnya. Nah, sebenarnya vitamin D itu bisa didapatkan dari penjemuran. Cuma karena selama proses mabung ini burung tidak dijemur, maka kebutuhan vitamin D bisa kita berikan minyak ikan ini, kita cukupkan dengan minyak ikan ini gitu ya. Jadi pemberian minyak ikan ini juga penting, terutama vitamin D-nya, karena selama proses mabung burung nggak dijemur. Vitamin D juga mengandung omega 3 dan omega 6. Ini juga penting untuk memperlancar peredaran darah pada tubuh burung, termasuk juga manusia. Cuma pemberiannya berapa? Sebenarnya kalau saya ini usia 30
dengan tinggi 180, berat badan 95 kilo. Itu saya perlu mengkonsumsi minyak ikan satu hari itu 2 kapsul ini. Ini cukup buat saya. Nah, berapa kalau untuk dikasihkan ke burung? Burung itu mungkin gedenya hanya 1 jempol kaki saya gitu kan. Maka pemberiannya juga jangan banyak-banyak. Nah, kesalahan banyak kicomania itu yang memberikan burung satu porsi itu sekali ngasih itu segini, jadi segini itu dikasihin semuanya, itu terlalu kebanyakan teman-teman ya. Bayangkan saya aja yang berat badan saya segitu aja, saya hanya mengkonsumsi 2, masa burung mau dikasih 1 kan gitu. Maka cukup kasih 1 atau 2 tetes saja udah cukup teman-teman ya. Karena ingat, ini mengandung vitamin A dan vitamin D, dan itu bukan alami. Vitamin A nggak alami dan vitamin D nya nggak alami. Maka kalau kita ngasihnya kebanyakan, maka akan berisiko overdosis nantinya. Cukup kasih 2 tetes saja. Kasihnya kemana? Terserah, bisa diteteskan ke jangkrik atau teteskan ke kroto, tergantung burung lebih suka makan yang mana. Kalau burung lebih suka makan jangkrik, teteskan ke jangkriknya aja. 1. Oke ya, udah 2 tetes. Ini sisanya kalau kayak gini gimana ya? Saya makan aja. Minyak ikannya udah. Sekarang ini teman-teman, ini minyak sawit. Minyak sawit itu mengandung beta karotin, dia juga mengandung vitamin E. Beta karotin itu adalah, kayak ada yang manggil. Sebentar ya, kayak ada yang manggil. Ternyata nggak ada yang manggil. Ini minyak sawit mengandung beta karotin. Beta karotin itu adalah prekursor vitamin A atau bahan untuk tubuh membentuk vitamin A. Maka ini sifatnya alami. Ini mengandung, meskipun vitamin A nya tinggi, tapi vitamin A alami, dia tidak akan kelebihan karena sebenarnya bukan vitamin A nya tapi beta karotinnya yang tinggi gitu kan ya. Nah, beta karotin itu akan dijadikan tubuh membentuk vitamin A jika burung membutuhkan vitamin A. Kalau burung tidak membutuhkan vitamin A, maka beta karotinnya tidak akan diubah menjadi vitamin A. Itulah kelebihannya minyak sawit ini ya. Vitamin A sama, vitamin A dalam sini atau di dalam minyak ikan juga sama kandungannya, untuk anti infeksi, dia juga untuk kesehatan mata. Terus kelebihan yang lain, minyak sawit ini dia mengandung vitamin E. Vitamin E ini bagus untuk kesehatan bulu ya, agar bulu lebih kuat, lebih cerah, lebih berkilau, yang jelas itulah ya. Dan ini minyak sawit ini bisa untuk anti kanker, terutama untuk manusia ya. Kalau hewan, apakah hewan mengandung kanker, punya kanker, mungkin aja bisa gitu, tapi kita memberikan ini tujuannya agar burung lebih sehat. Jadi ya teman-teman, pemberiannya berapa? Ngasihnya kurang lebih 1 atau 2 tetes saja. Tapi kalau minyak ikan ini kebanyakan juga nggak masalah. Kalau saya sih biasanya saya ambil sedikit aja kayak gini. Nah, ini saya ambil sedikit kayak gini, ini kurang lebihnya 1 tetes setengah lah ya. Ini kondisinya beku karena saya taruh di kulkas ya, jadi dia agak beku. Saya oleskan aja di sini, di krotonya. Oke, minyak ikan sudah, minyak sawit juga sudah. Sekarang kita masukkan ini wadah pakannya, dan nanti burung akan kita masukkan. Baik teman-teman ya, ini udah siap semua, kandangnya udah siap, air minum, makannya semua udah siap, suplemennya udah siap. Nah, ini kerodongnya lagi saya cuci teman-teman, ini udah saya bilas, nanti akan saya keringkan sebentar. Oke teman-teman, kerodong udah saya keringkan, nggak kering-kering amat sih, tapi ini masih lembab ya, jadi kelembapan ini juga nanti penting bagi burung agar suasana di dalam kandang lebih lembab ya. Kerodongnya ada 2, yang pertama ada kerodong selambu, kemudian yang di paling luar ada kerodong utama. Tujuannya apa? Kerodong selambu ini untuk menjaga burung agar kandang tidak dimasuki oleh serangga-serangga lain seperti nyamuk atau bahkan kupu-kupu kecil itu. Dan kerodong utama ini untuk menutupi burung dari lingkungan di sekitar.
Jadi nanti saat kerodong utama ini meskipun dibuka resletingnya, udara segar tetap bisa masuk, sirkulasi udara tetap bagus, tapi kupu-kupu atau bahkan nyamuk tidak bisa masuk ke dalam kandang gitu ya. Oke teman-teman, kerodong selambunya udah kita pasang, akan kita lanjutkan sama kerodong utamanya. Nah seperti ini teman-teman, biasanya kalau di malam hari ini resleting ini akan saya tutup, resleting yang sebelah kanan juga akan saya tutup gitu ya. Cuma kalau siang hari biasanya resletingnya kiri kanan tetap saya buka, tujuannya agar udara segar itu bisa masuk dan udara yang di dalam kandang bisa keluar. Dan fungsi kerodong selambu itu adalah ini, jadi meskipun resletingnya kita buka, tidak ada nyamuk yang masuk, jadi biasanya burung jauh lebih aman di dalam sini, tujuannya seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Oke kawan-kawan semuanya, burung sudah saya tutup kerodongnya, udah kita kembalikan ke peraduannya, udah kita kembalikan ke tempatnya ya. Untuk menjaga kelembapan udara di dalam kandang bisa kita semprotkan seperti ini, semprotkan aja. Nah seperti ini aja teman-teman ya, bisa kita semprotkan di salah satu sisi atau di semua sisi. Ini kondisi gelap karena memang udah hampir malam, jadi kita masukkan lagi burung di dalam kandang dan kita taruh di peraduannya. Satu lagi yang saya lupa untuk saya sampaikan adalah pemberian mandi. Apakah mandi itu perlu kita berikan saat burung sedang mabung? Iya, mandi itu sangat penting teman-teman ya. Paling tidak minimal kita mandikan burung yang mabung itu 1 minggu sekali. Tapi kita tetap sediakan tempat mandi atau cepuk yang berisi, cepuk minum yang berisi air penuh gitu. Tujuannya agar kalau toh burung mau mandi di hari itu ya biar dia mandi sendiri gitu. Tapi yang pasti kita sebagai perawat tetap memandikan burung di dalam keramba mandi paling tidak minimal 1 minggu sekali. Tujuannya itu tadi untuk agar burung lebih lembab, nanti bulu-bulunya juga butuh kelembapan, dan agar burung tetap bersih. Dan mandi juga akan membantu burung dalam memelihara bulunya ya. Jadi bulu-bulu yang baru tumbuh itu dia membutuhkan air juga untuk melembabkan bulunya agar bulu jauh lebih sehat, sehingga diharapkan nanti pertumbuhan bulu jauh lebih optimal dan proses mabung bisa berjalan dengan maksimal.